Persib gilas Persigalsel, Garut 4-0, mau ngurah cetak gol cepat. Persib U17 memetik kemenangan atas melawan Persigalsel Garut Selatan dengan skor 4-0 dalam laga Piala Soratin Jawa Barat yang berlangsung di lapangan Binjas, Soreang, Kabupaten Bandung pada Minggu 25 Desember 2022. Penyerang Persib U17 Aldi Zikri Hermawan mengaku senang bisa membawa timnya meraih kemenangan 4-0 atas Persigalsel Garut Selatan pada pertandingan pertamanya di grup F. Melansir pemberitaan dari situs resmi Persib pada Senin 26 Desember 2022, Aldi menyumbang 1 gol ketika laga baru berjalan 5 menit. Tembakan keras dilepaskan dari dalam kotak penalti Persigalsel dan tak bisa dihalau kiper lawan. Luis Mia minta Indonesia putus tradisi runner-up di Piala AFF. Pelatih Persib Bandung, Luis Mia berharap tim nasional Indonesia bisa menjuari Piala AFF 2022. Dikutip pada Minggu 25 Desember 2022, Luis Mia berdoa agar tradisi runner-up yang kerap didapat Indonesia di Piala AFF bisa terputus, sehingga Indonesia bisa mengangkat trofi juara Piala AFF 2022. Luis Mia menilai Indonesia sudah membuat awalan yang bagus di grup A Piala AFF 2022. Tentunya saya sangat senang timnas bisa menang. Saya berharap setelah kemenangan kemarin mental pemain akan semakin naik. Harapannya supaya timnas bisa menjadi juara di Piala AFF ini. Sebagai seorang yang pernah tinggal di Indonesia sebelumnya, Indonesia menjadi negara saya yang kedua. Saya sangat mencintai Indonesia. Saya sangat senang dengan setiap orang yang ada di Indonesia, ungkap Luis Mia. Luis Mia sempat menjadi pelatih timnas Indonesia pada rentan 2017 sampai 2018. Meski terhitung singkat, Luis Mia dianggap memberikan kemajuan yang signifikan bagi timnas Indonesia. Kini dia kembali ke tanah air sebagai pelatih Persib Bandung dengan kontrak 2 tahun sampai 2024 nanti. El Clasico Indonesia, Luis Mia sentil soal kepastian jadwal laga tunda Persib versus Persija. Pelatih Persib Luis Mia menyinggung kapan kepastian laga tunda melawan Persija agar digelar. Pelatih asal Spanyol itu baru saja mengantarkan Persib menuntaskan pekan terakhir putaran pertama Liga 1 2022-2023. Persib gagal menutup paruh pertama dengan hasil maksimal seusai ditahan imbang 1-1 dari Persikabo 1973. Meski demikian, Luis Mia berhasil mempertahankan rekor cemerlang sejak menangani Maung Bandung, yakni 7 kali menang serta 2 kali imbang. Setelah menyelesaikan putaran pertama, Luis Mia berencana memberikan jatah libur kepada Beckham Putra dan kawan-kawan. Akan tetapi, dirinya belum bisa menentukan kapan pemain menikmati libur akhir tahun. Juru taktik asal Spanyol ini masih dibayangi 1 pertandingan tunda Persib yang belum dimainkan. Ia hanya menyiapkan kembali pasukannya untuk melakoni Persib El Clasico Indonesia kontra Persija Jakarta. Buat saya tentunya setelah pertandingan melawan Persikabo tim akan istirahat, tetapi tetap menunggu informasi dari manajemen kepastian melawan Persija tanggal berapa. Hal karena itu berhubungan dengan durasi libur yang saya berikan kepada pemain, ungkap Luis Mia menambahkan. Di satu sisi, Bolasport.com melaporkan PT LIB menargetkan semua pertandingan tunda bakal dihelat sebelum memasuki putaran kedua. Serta LI didesak segera tentukan jadwal laga tunda PSS Sleman versus Persija Jakarta. Menurut kabar yang beredar, laga Persib versus Persija akan berlangsung pada 11 Januari 2023. Meski begitu, Luis Mia enggan berasumsi soal jadwal laga tunda. Saya selalu berusaha mencari informasi resmi kapan pertandingan tunda antara Persija bisa didapat dengan jelas, ungkapnya. Era baru masuk radar Luis Mia, bek kiri seharga 3,9 miliar ini siap merapat ke Persib di bursa transfer Januari. Persib Bandung kembali dengan memantau bek kiri anyar timnas Indonesia jelang bursa transfer kedua Liga 1. Hal tersebut seperti yang diungkapkan Luis Mia akan kebutuhan pemain di posisi tersebut dalam skuadnya. Saya sangat senang dengan komposisi pemain yang ada, tapi kami jelas punya satu masalah dengan pemain di posisi bek kiri dengan cederanya Zalnando serta 2 pelapis
di posisi tersebut, Rumakik dan Febri Haryadi. Sekarang kami memasang untuk posisi tersebut, yang sebenarnya bukan posisi aslinya dan itu sulit. Di bulan Januari 2023 kami membutuhkan satu amunisi yang spesifik untuk mengisi posisi tersebut, lanjut Luis Mia. Menyikapi hal tersebut, rumor bahwa manajemen tengah mengincar Edo Febriansah, bek kiri Rans Nusantara FC yang baru saja didatangkan dari Persita Tangerang di Liga 1 2022 ini. Edo Febriansah memang tengah menunjukkan performa atiknya di Liga 1 musim ini. Dilihat dari Transfermarkt, Edo Febriansah sudah merasakan 2 gol dan 2 assist di 11 pertandingan Rans Nusantara FC. Berkat gemilangnya tersebut, Edo Febriansah berhasil menembus timnas Indonesia yang berlaga di Piala AFF 2022. Harga pasaran dari Edo Febriansah juga terbilang cukup tinggi, yakni 3,9 miliar rupiah. Rahmat Irianto enggan meremehkan Brunei Darussalam meski skuad Garuda lebih diunggulkan dalam laga lanjutan Piala AFF 2022 ini. Timnas Indonesia menghadapi Brunei Darussalam dalam laga kedua Grup A Piala AFF 2022 di Kuala Lumpur Stadium Malaysia, Senin 26 Desember 2022. Dalam laga ini Timnas Indonesia memang lebih diunggulkan karena Brunei Darussalam telah menelan 2 kekalahan telak secara beruntun, 0-5 dari Thailand dan tumbang 1-5 dari Filipina. Berbeda dengan timnas Indonesia yang berhasil mengamankan 3 poin penuh pada laga perdana Grup A melawan Kamboja dengan skor 2-1. Meski timnas Indonesia lebih diunggulkan daripada Brunei Darussalam, punggawa Maung Bandung di bawah racikan Sinteyong tersebut mengungkapkan, skuad Garuda bakal fokus dan konsentrasi penuh meladeni tim tuan rumah. Brunei Darussalam memiliki motivasi tersendiri buat melawan kami. Jadi kami tetap fokus pada apa yang diberikan skor bagaimana pada pertandingan ini. Saya pasti sangat senang supporter datang ke stadion dan kami akan menunjukkan kepada masyarakat Indonesia bahwa kami akan menunjukkan penampilan kami pada pertandingan ini. Pastinya penampilan kami akan menghibur supporter yang datang ke stadion. Semoga bisa terhibur dengan permainan kami, ungkap Rahmat Irianto dalam jumpa pers jelang kontrak. Sementara itu, skuad Garuda asuhan Sinteyong menghadapi Brunei Darussalam memang ditargetkan untuk bisa meraih kemenangan sempurna. Mereka diwajibkan menang besar, karena hasil melawan Brunei Darussalam dapat memastikan langkah mereka untuk bisa melangkah lebih jauh dari babak selanjutnya, yakni melawan Thailand 29 Desember 2022 dan Filipina 2 Januari 2023. Luis Mia sedikit membocorkan rencana Persib di jendela transfer paruh musim Liga 1 2022-2023. Maung Bandung mengincar bek sayap. Luis Mia baru mengakhiri setengah perjalanannya bersama Persib di Liga 1 2022-2023. Bersama juru taktik asal Spanyol ini, Ciro Alves dan kawan-kawan tampil gemilang dan bahkan belum mencicipi kekalahan. Dari 8 pertandingan yang dipimpin Mia, Persib mengemas 7 kali menang dan 2 kali imbang. Hasil imbang kedua didapat pada laga terakhir kala menghadapi Persikabo 1973 besutan Jajang Nurjaman. Di bawah komando Luis Mia, Persib yang sempat terpuruk di zona merah kini menutup putaran pertama di peringkat kelima klasemen Liga 1 2022-2023. Secara keseluruhan, Luis Mia mengakui puas dengan performa anak asuhnya. Kendati demikian, Luis Mia menyadari timnya masih mempunyai sejumlah kelemahan. Salah satunya yang paling disoroti adalah bagian sektor sayap pertahanan. Stok fullback Persib menipis menyusul absennya sejumlah pemain. Pertama, David Kevin Rumakik yang sedang pemulihan cedera lutut ACL. Kemudian disusul Zalnando dan Febri Haryadi yang juga bisa dipasangkan di posisi tersebut. Ketika kita tahu komposisi di dalam tim, terutama di posisi fullback, baik itu kiri maupun kanan, pemain yang menggantikan posisi itu sangat terbatas dan saya kira saat bursa transfer dibuka kita membutuhkan posisi itu, ungkap Luis Mia. Menarik dinantikan siapa pemain yang sedang dibidik nahkoda berusia 56 tahun itu.